Welcome to Watch Mojo. Wait, this is not Watch Mojo. Halo, perkenalkan, nama saya Kalista Sugianto, nomor 14, sebagai koordinator kelompok 2 7E SMP Regina Pacis Surakarta. Nama saya Rasisa Ceris Dikita, nomor 28, sebagai editor kelompok 2 7E SMP Regina Pacis Surakarta. Nama saya Benedikus Nurhantio, nomor 10, sebagai anggota kelompok 2 dari kelas 7E SMP Regina Pacis Surakarta. Nama saya Cornelius Marcelo Winata, nomor 15, sebagai anggota kelompok 2 7E SMP Regina Pacis Surakarta. Di video kali ini, yang memiliki judul Sehatlah Indonesiaku, memiliki tema yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Di dalam video ini, kami memilih 4 mapel, yaitu PPKN, IPS, Matematika, dan Pendidikan Jasmani. Apa yang dimaksud dengan sehat? Pengertian sehat adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ciri-ciri sehat yaitu memiliki berat badan yang ideal, tidur yang teratur, tidak mudah stres, rambut dan kuku yang sehat, kondisi jiwa yang stabil, dan kulit yang segar. Permasalahan apa yang kamu lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan atau kesejahteraan dalam masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka? Menurut saya, permasalahan yang saya lihat adalah seperti di masyarakat saat ini, kegiatan sehari-hari rakyat Indonesia menjadi berantakan, mulai dari tidur yang berantakan, pola makan yang tidak teratur, hingga malas berolahraga atau mager. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental pun sangat penting, karena semakin banyak pula rakyat Indonesia di saat pandemi ini menjadi stres dan depresi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia atau HAM yang tertuang dalam pasal 28H ayat 1 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tetapi sayangnya, pemerintah negara Indonesia kurang memperhatikan akan pentingnya memperoleh pelayanan kesehatan. Buktinya saja bahwa sekarang kasus COVID-19 melonjak dan banyak orang yang belum divaksin. Jadi masyarakat kurang mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga merupakan salah satu dari penyebab kurangnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar dan layak kepada semua orang sebagai wujud pemenuhan HAM atau hak asasi manusia agar Indonesia menjadi negara yang berkembang dan kasus COVID-19 segera menurun. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak dari menurunnya ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan perbatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Dan dengan adanya COVID-19, kita semua harus melakukan semua kegiatan dari rumah seperti bekerja, sekolah, dan lainnya. Dengan adanya dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, tentunya juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan akan kesehatan. Banyak masyarakat yang dalam kondisi sakit akhirnya tidak bisa diberikan pengobatan yang baik dikarenakan keterbatasan ekonomi. Pada pandemi saat ini, banyak aplikasi di HP yang menawarkan kemudahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi banyak diskon yang ditawarkan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat lebih banyak tinggal di rumah, maka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari memilih menggunakan aplikasi yang tersedia di HP. Hanya dengan menggunakan jari tangan, barang yang diinginkan sudah sampai di rumah, termasuk pemenuhan kebutuhan akan makanan. Namun, tentu saja
Makanan yang kita pesan lewat aplikasi belum tentu kita tahu bagaimana tingkat kebersihannya maupun tingkat gizinya. Sekarang kebanyakan orang cenderung memilih makanan cepat saji yang tentunya juga apabila dikonsumsi terlalu perhatikan tingkatan gizi seimbang akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Penyebaran virus corona bukan hanya berinteraksi dengan orang, tapi juga bisa lewat makanan, seperti lewat percikan air, liur, atau piring yang tidak bersih. Karena virus corona tidak mampu bertahan lama di luar tubuh manusia. Dalam hal ini, manusia perlu waspada akan kemungkinan terburuk sebab jika memang ada membeli makanan dari luar, maka penularan COVID-19 tidak hanya bisa lewat makanan yang ada konsumsi, namun juga bisa lewat kemasan makanan yang dipegang langsung oleh koki, pelayan restoran, atau bahkan kurir yang mengantar makanan tersebut pada Anda. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut? Jelaskan dengan argumentasi. Mengurangi aktivitas di luar rumah, mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Kita harus bekerja dan bersekolah dari rumah agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meningkat. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat? Jelaskan dengan argumentasi. Kita harus mendukung satu sama lain dan tidak membeda-bedakan. Kita juga harus bertanggung jawab atas tugas kita dalam kelompok. Keaktifan adalah hal yang sangat penting. Contohnya memberi usul, berdiskusi. Tetapi saat adanya COVID-19 ini, kita menjadi kesusahan berkomunikasi karena tidak bisa bertemu. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita di mana anggota satu dan lainnya harus bekerja sama untuk hasil yang memuaskan. Dari penjelasan di atas, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata di masa pandemi ini banyak menimbulkan permasalahan kesehatan di Indonesia yang harus segera disadari oleh pemerintah maupun masyarakat dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Intinya, kita sebagai generasi muda harus mewujudkan kesehatan yang baik bagi negara yang kita cintai ini agar negara Indonesia bisa mengurangi kasus COVID-19 secepatnya dan menjadi negara yang berkembang. Oleh karena itu, kesehatan menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat Indonesia. Don't forget to click